Shalom, saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Perkenalkan, nama saya Emi Terehala, NPN 12 15 52 01 21 01 38. Saat ini, saya akan membawakan materi dengan beberapa pokok bahasan, yakni kerja komputer, sistem komputer, jaringan nirkabel, alat komunikasi, dan jaringan komputer. Yang pertama, kerja komputer. Cara kerja komputer adalah mengambil informasi atau input, mengolah informasi atau pemrosesan, menyimpan informasi atau penyimpanan, dan memuntahkan hasil atau output. Dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Pemasukan atau input. Tahap pemasukan merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. 2. Pemrosesan. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU. Yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan atau ALU dan juga mengontrol atau CU. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. 3. Pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. 4. Penyimpanan. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Fungsi komputer. Komputer sebagai peralatan TIC memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Media informasi, 2. Media komunikasi, 3. Media transaksi, 4. Media hibur. Yang kedua, sistem komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari ada 4 struktur utama di dalam sebuah komputer, yaitu CPU, memori, perangkat input, dan output. 1. Central Processing Unit atau CPU. CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengolahan. Otak dalam CPU cukup disebut sebagai prosesor. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen yang merupakan bagian dari struktur CPU. Struktur utama CPU yaitu Program Control Unit, Arithmetic and Logic Unit, Register, CPU Interconnection. 2. Memori utama. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi 2, yaitu RAM dan ROM. RAM adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis. Data dalam sebuah RAM bersifat volatil, artinya data akan terhapus bila arus listrik mati. Karena sifat RAM yang volatil ini, maka program komputer tidak tersimpan di RAM. Jenis RAM sangat bervariasi di antaranya DRAM, SDRAM, SRAM, RDRAM, EDORAM, DDR. ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca.
Data yang tersimpan dalam ROM bersifat non-volatil, artinya data tidak akan terhapus meskipun arus listrik mati. Karena sifatnya yang demikian, maka ROM dipergunakan untuk menyimpan program. Ada beberapa tipe ROM, di antaranya ROM murni, PROM, dan EPROM. 3. Input atau output. Input atau output berfungsi memindahkan data dari atau ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem komputer membutuhkan perantara 1 atau 0, perangkat 1 atau 0 sebagai jembatan penghubung antara komputer dengan piranti di luar sistem. Dapat menerima data dari komputer dan dapat pula memberi data ke komputer. Ada dua macam perantara 1 atau 0, yaitu piranti untuk hubungan serial dan piranti untuk hubungan paralel. Perangkat input dan cara kerja input. Alat input langsung adalah alat yang inputnya langsung diproses oleh alat pemroses, sedangkan alat input tidak langsung prosesnya melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Berikut beberapa alat input langsung. 1 keyboard, 2 mouse, 3 scanner, 4 mic, 5 pen input. Perangkat output dan cara kerjanya. Output merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolah data. Keluaran dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Hard copy device yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar pada media kertas seperti kertas atau film. 2 soft copy device merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan gambar pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Output bersifat soft copy device dapat berupa video display, flat panel, dan speaker. 3. Monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik, yaitu berupa gambar yang tampil di monitor. Proyektor komputer berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual dari hasil pemrosesan data. Hanya saja, proyektor komputer memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal gambar yang dipancarkan. Yang ketiga, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat, dalam arti beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh atau lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel, dan Wi-Fi. 1. Jenis-jenis jaringan nirkabel dari segi geografis. Ada banyak jenis jaringan dan cara mengklarifikasikannya. Salah satu cara memandang jaringan adalah dari segi cakupan geografisnya, yaitu jaringan area lokal. Jaringan area lokal dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi pada perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, semua komputer di satu gedung, atau semua komputer di beberapa gedung dalam jarak dekat. Sistem operasi LAN yang paling umum adalah Windows, Linux, dan Novel. 2. Jaringan area luas. Wide Area Networks menjangkau jarak geografis yang luas.
1. Jenis-jenis jaringan nirkabel dari segi geografis. Ada banyak jenis jaringan dan cara mengklarifikasikannya. Salah satu cara memandang jaringan adalah dari segi cakupan geografisnya, yaitu 1. Jaringan area lokal. Jaringan area lokal dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, semua komputer di satu gedung, atau semua komputer di beberapa gedung dalam jarak dekat. Sistem operasi LAN yang paling umum adalah Windows, Linux, dan Novel. 2. Jaringan area luas. Wide Area Network menjangkau jarak geografis yang luas. WAN yang paling universal dan kuat adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel pribadi, atau melalui leased line atau satelit. Jaringan area metropolitan adalah jaringan yang mencakup area metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota utamanya. Lingkup geografisnya berada di antara WAN dan LAN. Ketiga, jaringan personal. Mewakili teknologi personal area network wireless seperti Bluetooth, jaringan ini mengizinkan hubungan peralatan personal dalam suatu area berkisar 12 inci. Bagaimanapun juga, infrared membutuhkan hubungan langsung dan jangkauan yang lebih pendek. 2. Hubungan antara jaringan komputer nirkabel dan akses internet berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet untuk PC dan perangkat seluler seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Keempat, alat komunikasi dan jaringan komputer. Alat komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat maju. Hal itu dapat Anda lihat dari berbagai peralatan teknologi komunikasi yang ada sekarang seperti telegraf, radio, televisi, faksimili, telepon kabel, smartphone, komputer. Jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya agar menjadi satu kesatuan. Dapat juga didefinisikan, jaringan komputer adalah suatu kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer memiliki 3 tujuan utama, yakni pembagian sumber daya, yaitu jaringan komputer bisa digunakan untuk membagi sumber daya. Contohnya printer yang digunakan untuk mencetak berkas. 2. Sarana komunikasi, yaitu jaringan komputer yang terhubung dengan internet, dapat mempermudah manusia dalam menjalani komunikasi, contohnya lewat surat elektronik atau email. 3. Informasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet juga bisa membantu manusia dalam brainware dalam mendapatkan informasi, contohnya dengan web browsing. Dari materi yang saya paparkan dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan produktivitas kerja. Peran komputer dan teknologi komunikasi diyakini mampu meningkatkan produktivitas kerja dengan tingkat akurasi, kecepatan, dan kemudahan yang tinggi. Terima kasih.